Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arka Anissa Harpani. Saya dari jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas 1A, nomor NIM 200107005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan atau mempresentasikan tentang biomonitoring. Untuk yang pertama, pengertian biomonitoring. Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Bioindikator ini juga dikelompokkan kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perhubungan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk kualitas lingkungan. Nah, untuk toksidan di sini adalah zat beracun tidak diproduksi sel makhluk hidup. Biomonitoring juga dapat digunakan untuk memprediksikan bahan, mengetahui dampak yang lebih luas akibat pencemaran udara, air, dan tanah, sehingga menjadi landasan dalam pengembangan dan pengelolaan lingkungan. Berbeda dengan organisme atau sistem biologi yang bisa mengintegrasikan hampir semua variabel lingkungan pada kurun waktu relatif lama dengan teknik pengukuran yang relatif lebih mudah, serta tentunya relatif murah. Di sini juga biomonitoring memiliki jenis, yaitu 1. Bioassessment study, yang kedua toxicity bioassessment. Untuk bioassessment study, menurut Ciglio et al. 2006, mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi baik lingkungan darat maupun akuatik dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Kumpulan umum organisme air yang digunakan untuk membiosis yaitu ikan, makroinvertebrata, alga. Namun, karakteristik ini juga populasi spesies tunggal digunakan sebagai indikator atau integritas ekologi. Untuk yang kedua yaitu toxicity bioassessment, yaitu melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dengan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan. Tujuan pengujian toksitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologi dan jika demikian, sejauh mana dampak itu. Toksitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau menggunakan molekul atau sel. Setelah polutan yang terduga memberi pengaruh telah diidentifikasi. Pendekatan pemodelan dapat digunakan untuk memprediksi toksitasnya berdasarkan sifat fisika kimia, senyawa, dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungannya. Penilaian toksitas atau toksitas langsung yaitu in vivo bioassessment dan bioassessment in vitro. Untuk yang kedua, bioassessment perilaku atau behavioral bioassessment. Nah, untuk avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Invertebrata bisa dilihat pada gambar. Ini termasuk pada gambar hewan invertebrata yang diantaranya ada udang, ubur-ubur, kecoa, dan lain sebagainya. Nah, filum Annelida, Arthrobrata, Coelenterata, Echinodermata, Mollusca, Polyptera, Platanites, dan Metallinites. Untuk vertebrata bisa dilihat dalam gambar, ada bintang laut, ada bekicot, ada juga ubur-ubur. Nah, kelas Chordistes, Osteocytes, Agnatha, kelas reptil Apes mamalia. Untuk kingdom Animalia bisa dilihat dalam gambar tersebut. Kelas filum
arthropoda juga bisa dilihat dalam tabel bahwa ada kelas subphila Trilobita, subfilum Uniromia, kelas Insecta. Dalam subfilum Selicerata juga ada kelas Archanida, kelas Scyphosura. Untuk subfilum Crustacea ada bisa dilihat dalam gambar. Nah, gambar ini merupakan filum Porifera. Yang kedua atau selanjutnya yaitu perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. Yang pertama ada plankton, organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air. Dibedakan menjadi fitoplankton atau tumbuhan di air tawar dan zooplankton atau hewan di perairan laut. Yang kedua ada nekton. Nekton merupakan organisme dapat bergerak bebas. Yang ketiga ada neuston. Organisme ini adalah organisme kecil yang berstandar atau berenang di permukaan air. Yang keempat ada perifiton, yaitu organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda yang menyembul ke permukaan air. Dan yang terakhir yaitu bentos, merupakan organisme yang hidup merayap atau melekat di dasar perairan. Nah, untuk plankton sendiri, tadi sudah dijelaskan, umumnya itu plankton sangat kecil, hidup melayang-layang dalam air, dan gerakannya ini sangat dipengaruhi oleh arus air yang ada di sekitarnya. Bisa dilihat dalam gambar bahwa inilah bentuk zooplankton. Untuk nekton, nekton merupakan organisme yang dapat bergerak bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh arus air, seperti pada cumi-cumi, ikan, dan lain-lain. Untuk neuston merupakan serangga air yang dapat mengambang di permukaan air juga. Perifiton merupakan organisme yang menempel atau menyerap pada organisme atau benda yang menyembul ke permukaan air. Nah, ini adalah bentuk dari atau gambar dari bentos. Untuk yang selanjutnya yaitu ekosistem air tawar dan air laut. Ekosistem adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik di antara organisme dengan yang lainnya, serta kondisi lingkungannya. Untuk ekosistem terdiri dari komponen biotik dan juga komponen abiotik, yang dimana komponen biotik merupakan makhluk hidup. Lingkungan biotik suatu hidup adalah seluruh makhluk hidup, baik balik dari spesiesnya sendiri maupun dari spesies berbeda yang di tempatnya yang sama. Tingkatan-tingkatan organisme yang meliputi yaitu individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Komponen abiotik. Nah, komponen abiotik adalah bukan makhluk hidup atau komponen yang tak hidup. Komponen abiotik merupakan fisik dan kimia tempat hidup makhluk hidup. Contohnya, komponen abiotik antara lain cahaya, air, kelembaban, udara, garam-garam mineral, dan tanah. Untuk yang selanjutnya yaitu suhu. Suhu atau temperatur adalah derajat energi panas. Sumber utama energi panas adalah radiasi matahari. Suhu merupakan komponen abiotik di udara, tanah, dan air. Yang kedua ada cahaya. Merupakan salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari. Cahaya matahari terdiri dari beberapa macam panjang gelombang, intensitas cahaya, dan lama penyinaran cahaya matahari dengan panjang gelombang tertentu untuk proses fotosintesis. Yang selanjutnya ada air. Air terdiri dari molekul H2O. Air dapat berbentuk padat, cair, dan juga gas. Untuk kelembaban merupakan salah satu komponen abiotik di udara. Berarti kandungan uap air di udara, sedangkan kelembaban di tanah berarti kandungan air dalam tanah. Untuk udara ini terdiri dari berbagai macam gas, yaitu nitrogen sebanyak 78,09%,
oksigen sebanyak 20,93%, karbon dioksida sebanyak 0,03%, dan gas-gas lainnya. Nitrogen diperlukan makhluk hidup untuk membentuk protein. Karbon dioksida digunakan untuk tumbuhan berfotosintesis. Ada juga geram-geram mineral dan juga tanah. Nah, yang selanjutnya ada air tawar. Ekosistem air tawar adalah ekosistem air yang airnya memiliki kadar garam yang rendah. Ekosistem air tawar biasanya berada di daratan. Ekosistem air tawar memiliki banyak manfaat kepada masyarakat, antara lain sebagai sumber irigasi bagi pertanian. Ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua, yaitu keadaan air. Ekosistem air tawar secara umum dibagi menjadi dua, yaitu perairan lentik atau perairan tenang dan lotdik atau perairan mengalir. Untuk ekosistem air tawar digolongkan menjadi air tenang dan air mengalir. Ekosistem air tawar, ekosistem air tenang adalah danau dan rawa. Ekosistem air mengalir adalah sungai. Di antaranya adalah danau, sungai suatu pada danau, sungai. Pengelompokan untuk danau. Yang pertama ada danau oligotropik, merupakan sebutan untuk danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Untuk yang kedua yaitu danau eutropik, merupakan sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan. Dikarenakan fitoplankton sangat produktif di danau eutropik ini. Untuk gambar siklus air dapat dilihat dalam gambar seperti ini. Untuk tahapan siklus air, yang pertama terpapar sinar matahari. Saat matahari menyinari permukaan laut, maka molekul air akan bergerak. Semakin cepat molekul air ini bergerak, maka penguapan yang terjadi akan semakin besar. Untuk yang kedua, naik ke atmosfer atau evaporasi. Gesekan yang terjadi pada molekul air akan mengakibatkan air berubah menjadi uap dan mulai naik ke atmosfer. Yang ketiga, mengembun dan menjadi awan atau kondensasi. Pada tahap ini, seluruh uap air yang menguap akan naik ke atmosfer, di mana semakin tinggi naiknya uap air, maka akan semakin dingin suhunya, sehingga molekul-molekul air melambat dan saling menempel. Saat itulah terjadi pengembunan yang terlihat sebagai awan oleh manusia. Nah, untuk bab terakhir yaitu biomarker. Biomarker adalah tanda-tanda terpapar, efek, atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Biomonitoring ditujukan untuk perlindungan kesehatan, paparan, dan penilaian risiko. Cakupan dalam biomarker secara sempit nih. Pengkategorian biomarker. Di antaranya ada biomarker paparan, biomarker efek, dan biomarker kerentanan. Biomarker paparan merupakan substansi atau metabolitnya atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Misalnya memimpin dalam darah mungkin secara adil mewakili paparan timbal balik baru ini dari individu. Biomarker paparan merupakan produk integrasi antara
xenobiotik dan beberapa target molekul atau sel yang diukur dalam kompartemen suatu organisme. Secara umum, biomarker paparan digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima oleh individu yang dapat dikaitkan dengan perubahan yang menghasilkan status penyakit. Untuk biomarker kerentanan adalah penanda kemampuan untuk menggapai tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Gen dapat membuat individu tertentu lebih rentan terhadap racun seperti timbal. Itu menurut Kelada et al. 2001. Contoh untuk biomarker kerentanan adalah jenis kode genetik untuk 6-aminolevulinic acid dehydrasis atau bisa disingkat ALAD. Enzim yang terlibat dalam toksisitas timbal yang ada dalam dua bentuk. Faktor-faktor pengaruh memodifikasi ini dapat melekat atau diperoleh. Biomarker kerentanan biasanya tidak digunakan dalam biomonitoring rutin. 3 jalur paparan utama. Yang pertama inhalasi atau paru-paru, yang kedua kulit, dan yang ketiga gastromesel. 3 cara efektif biomarker, latar belakangnya siklus kimia, mekanisme penyakit, dan lainnya. Proses biomarker bisa dilihat di sini. Fungsi biomarker. Biomarker di laboratorium menjadi metalothion, melanidin, glikogen, asid. Metalothionisme atau MTS ini adalah logam berat yang beracun, kaya sisten, dan bersifat protein sitosilik. Tingkat konsentrasi MTS dapat berkorelasi dengan akumulasi fraksi ion logam beracun seperti tembaga atau cadmium dalam jaringan hewan. Oleh karena itu, muncul gagasan bahwa MTS dapat digunakan sebagai penanda biologis untuk pencemaran lingkungan dengan mengukur konsentrasinya dalam tubuh moluska yang hidup di habitat yang terkontaminasi. Hasil penelitian di laboratorium yang telah dilakukan menunjukkan adanya metallothioneins di insang dan kelenjar pencernaan, Ruditaceae decusatus, dan Cerastoderma gelaginium. Apa sih itu MDA? Nah, di sini melathiodehid adalah produk. Glikogen adalah bahan bakar. Bisa dilihat di sini ada ACE. Pengurangan atau penghambatan aktivitas enzimatik ini telah digunakan untuk mendeteksi dan mengukur efek biologis organofosfor dan karbonat di air laut. Stres pada tes stres dianggap sebagai biomarker non-spesifik yang memungkinkan evaluasi status kesehatan umum di Valvia. Bagian-bagian kajian termasuk dalam hal ini adalah kondisianoksia udara, mengevaluasi waktu bertahan hidup, dan mengukur waktu mematikan untuk 50% organisme sehingga memberikan informasi tentang status kesehatan. Biomarker seluler dan molekuler. Kriteria biomarker. Yang pertama, biomarker harus memberikan biomatriks biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologis, urin, darah, udara yang dihembuskan, air liur, keringat, air mani, feses, dan yang lain-lainnya. Sampel biologis terpenting yang digunakan dalam praktik sehari-hari adalah urin, darah, dan kadang-kadang juga udara yang dihembuskan. Sampel biologis itu urin, bisa dilihat. Ekotoksikologi menurut 2018, ekotoksikologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh Ren Rutherford pada tahun 1969.
Konsep ini mencoba untuk menggabungkan dua istilah yang sangat berbeda, yaitu ekologi, studi interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme, dan toksikologi, mempelajari efek berbahaya dari zat pada organisme hidup, biasanya pada manusia. Dalam toksikologi, organisme menetapkan batas penyelidikan, sedangkan ekotoksikologi bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia tidak hanya pada individu tetapi juga pada populasi dan seluruh ekosistem. Untuk definisi sederhana adalah bahwa ekotoksikologi merupakan studi tentang efek berbahaya bahan kimia terhadap ekosistem. Definisi menurut BAT maksudnya distribusi dan nasi polutan dalam lingkungan, masukkan dan nasi polutan, dan yang lainnya. Tujuannya bisa dilihat memperoleh data untuk thank you, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.